Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu dan haram bil haidi dengan sebab haid. Wa yahrumu dan haram bil haidi sebab haid, wan nifasi dan nifas. Apa yang haram sama niatu asya'a 8 perkara. 8 perkara yaitu badal, as-sholatu yaitu sholat, was-saumu dan puasa, wa qiraatul Qur'ani dan membaca Al-Qur'an, wa masul mushafi dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawa mushaf, wa masul mushafi dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawa mushaf, wa dukhulul masjidi. Nomor 5. Wa dukhul masjidi dan masuk masjid. Wa tawafu dan tawaf. Wal watu dan jima. Wati. Wal istimta'u dan bersenang-senang. Wal istimta'u dan bersenang-senang bima dengan anggota tubuh, bima dengan anggota tubuh, baina surroti antaranya pusar, warukbati dan lutut. Ngayal tok ya sampean. Jadi dan diharamkan bagi orang perempuan yang haid dan nifas yaitu 8 perkara. Orang kalau haid ataupun nifas itu tidak boleh melakukan 8 perkara dan tidak bolehnya hukumnya haram. Apa itu? Yang pertama adalah sholat. Orang haid, orang nifas haram menjalankan ibadah sholat. Wa shaumu dan puasa. Wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Wa masul mushafi, menyentuh mushaf. Mushaf itu ya Al-Quran yang ada sampulnya itu namanya mushaf. Menyentuh saja tidak boleh. Wa hamluhu dan membawa mushaf. Menyentuh dan membawanya tidak boleh alias haram. Wa dukhulul masjidi dan masuk masjid. Nah, di kurikulum kita aswaja itu ada namanya ini fikih, ada yang namanya usul fikih, ada yang namanya lagi kaidah fikih. Masuk masjid tidak boleh. Di situ nanti ada kaidah batas masjid itu adalah bagian dari masjid. Jadi dulu itu masjidnya enggak seperti masjid kita yang ada atapnya. Di masjid itu cuma peta, ya, dibatasi dengan tembok. Maka tembok itu juga bagian dari masjid. Bagi perempuan yang haid tidak boleh manjat di atasnya tembok. Karena batas masjid itu bagian dari masjid. Tidak boleh masuk di masjid ataupun berada di atas batas masjid. Wa tawafu dan diharamkan bagi orang yang haid dan nifas yaitu tawaf, mengelilingi Ka'bah, baik umroh ataupun haji. Wal wat'u dan haram bersenggama. Wat'u itu maknanya menginjak. Bahasa halusnya orang Arab zaman dahulu, jima itu adalah wat'u.
Wat'u artinya menginjak pakai kaki tengah. Yang terakhir yang diharamkan adalah wal istimta'u bima baina surati wa rukbah. Apabila nanti kamu ditakdirkan punya istri, kalau ditakdirkan, semoga ditakdirkan. Amin. Kalau ditakdirkan punya istri, kalau istrinya haid, itu kita tidak boleh bersenang-senang antara pusar sampai lutut. Tidak boleh. Jadi yang dilarang bukan hanya watinya saja, bukan hanya senggama saja, tapi bersukaria mulai dari perut sampai lutut itu tidak boleh. Itu haram hukumnya bagi perempuan yang haid ataupun nifas, yaitu istimta bima baina surah warukbah. Itu jarang yang tahu. Kalau ngaji nggak tahu. Ngertinya yang paling masyhur cuman nggak boleh sholat, puasa sama jima saja. Padahal kawannya jima itu juga nggak boleh. Apa itu namanya? Istimta. Istimta itu ya bagaimana seorang suami yang harus dikeluarkan. Tetapi karena haid maka dia harus cari solusi. Wa yahrumu, dan haram alal junubi, atas orang yang junub, orang laki-laki yang mengeluarkan sperma, entah mimpi ataupun karena senggama, itu diharamkan. Apa yang diharamkan? Apa khamsatu asya'a, 5 perkara. Ini bagi orang laki-laki yang junub, yang mengeluarkan sperma, maka haram terhadap 5 perkara. Yaitu pertama as-sholatu, yaitu berupa sholat. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Quran. Wa massul mushafi, dan menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan membawa al-mushaf. Wa tawafu, dan tawaf. Wa lubthu, dan diam. Fil masjidi, di dalam masjid. Haram bagi orang laki-laki yang junub, yaitu 5 perkara. Yang pertama adalah sholat. Diharamkan sholat sebelum bersuci dari hadas besar, yaitu mandi besar. Yang nomor 2 adalah membaca Al-Quran. Tidak boleh atau haram membaca Al-Quran. Wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf dan juga membawanya, itu diharamkan. Orientasinya kita hari ini adalah memaknai. Apabila ada yang detail, ada yang dipertanyakan, maka karena ini adalah masuk dalam media sosial, maka silahkan ditanyakan dalam kolom komen. Biar juga akunnya majelis juga hidup. Maka silahkan dipertanyakan di komen. Kami tidak akan menjelaskan dengan perinci, karena orientasi majelis adalah memahamkan maknanya per kata atau per lafaz. Membawa mushaf. Dan yang nomor 4 adalah tawaf. Diharamkan bagi orang yang junub. Yang terakhir adalah diam di dalam masjid. Berarti mungkin kalau cuma lewat boleh. Yang tidak boleh adalah alub itu, yaitu diam di dalam masjid. Kalau al-murur, marro, cuma lewat gitu saja, Bu. Wa yahrumu, dan haram alal muhdisi, atas orang yang hadas kecil. Apa salah satu asya'a, 3 perkara. As-sholatu, yaitu berupa sholat. Wa tawafu, dan tawaf. Wa masul mushafi, dan memegang mushaf. Wa hamluhu, dan juga membawa mushaf. Jadi diharamkan bagi orang yang hadas
hadas kecil. Misalnya kita nggak punya wudhu, namanya hadas kecil. Kita diharamkan 3 perkara, yaitu sholat, tawaf, dan memegang mushaf. Berarti mungkin membacanya masih boleh. Ketika kamu nggak punya wudhu, kamu nengok mushaf terbuka, kamu baca ayatnya itu boleh, tidak haram. Karena tidak diharamkan membaca Al-Quran. Yang diharapkan memegangnya dan juga membawanya. Apalagi adzan, nggak diharamkan, bro. Kamu dikritik orang, belum adzan, belum wudhu kok sudah adzan. Habis adzan baru wudhu. Memang adzan harus wudhu, harus suci. Nggak diharamkan. Jadi orang yang hadas tidak diharamkan adzan. Yang diharamkan cuma apa? Sholat, tawaf, dan memegang atau membawa mushaf. Selainnya boleh. Mau zikir juga boleh. Mungkin nanti itu yang berkaitan dengan zikir atau amalan-amalan itu namanya khilaful aula. Khilaful aula itu kalau orang Jawa bilang kurang baik. Mas Abid ngomong nggak becik atau kurang baik, tapi tidak haram bagi orang yang adzan, orang yang zikir, membaca sholawat yang tidak untuk tidak diharamkan. Cuman khilaful aula. Ya seperti ini pengajian kita itu misinya majelis adalah menjaga tradisi mengaji. Dipoles sedemikian rupa dengan bahasa Indonesia agar bisa diterima orang yang bukan Jawa. Tapi ya masalah nanti kamu akan lebih pandai atau enggak ya mesti belajar sendiri. Kalau enggak ya enggak pandai enggak apa-apa, yang penting ngaji.